Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya berapa kajian sebelum-sebelumnya, Ustaz. Ada 3. Yang pertama, Ustaz, tentang adab kemarin makan minum. Kita selalu menggunakan tangan apabila orang setelah makan, dia lagi makan, tapi minumnya ini gelasnya ini dipegang tangan kiri, Ustaz. Lagi makan tangan kotor ya, kemudian diletakkan di tampilan dinaikkan ke atas ini, itu gimana? Apakah itu masih tasyabuh dengan perbuatan syaitan itu, atau sudah menyalahinya? Itu, Ustaz. Itu yang pertama. Kedua, Ustaz, pada surah Al-Taubah Al-Baro'ah itu kan tidak ada basmalah. Apakah ada hikmah ya, Ustaz? Mengapa di satu surat itu saja yang tidak ada basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, Ustaz, pertanyaan bukan juga itu di surah Tasbih, surat Al-Ikhlas, juga surat Al-Kafirun dikatakan itu tauhid ilmu, yaitu Al-Ikhlas, dan tauhid amali, yaitu surah Al-Kafirun, Ustaz. Selama ini kan kita anak tahunya tauhid itu dibagi 3, tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, dan asma wa sifat. Apa kaitan antara tauhid 3 tauhid ini dengan tauhid amali dan tauhid yang tadi, Ustaz? Demikian saja, Ustaz. Pertanyaan kita karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Masya Allah, ini di Marsa ini peserta tetap ya. Masya Allah. Dan juga penyanyi setiap teman ya, Ustaz. Bergabung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, juga Masya Allah, Ibu Abbas pernah ditanya bagaimana bisa mempunyai ilmu yang sangat banyak. Kata Ibnu Abbas, bilisan sa'ul wa aqlin aqul, ya, karena akal yang mudah memahami dan lisan yang banyak bertanya. Ya, tentunya jika pertanyaan tersebut benar, ya kita menginginkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka minum dengan tangan kiri, ya, meskipun dibantu dengan tangan, biasanya disebabkan karena seorang tidak ingin mengotori gelasnya. Padahal itu sangat mudah untuk dibersihkan dan dicuci daripada dia bertasyabuh dengan syaitan. Ya. Makanya dia berusaha untuk, kecuali seandainya mungkin sakit, ya, tidak bisa menggunakan tangan kanannya sehingga harus dibantu dengan tangan kirinya, maka ini perkaranya lain. Tapi kalau hanya disebabkan karena dia ingin mengotori gelas, ya, padahal itu sangat mudah untuk dibersihkan, dicuci, maka tentunya dia menggunakan tangan kanannya dan tidak menggunakan tangan kirinya. Ya. Karena Rasulullah telah peringatkan, fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Karena syaitan itu minum dengan tangan kiri dan makan dengan tangan kiri. Maka kita berusaha untuk benar-benar, ya, menggunakan tangan kita baik ketika makan maupun ketika kita minum. Kecuali ya jika ada uzur yang membuat kita tidak bisa menggunakan tangan kanan kita, ya harus dibantu dengan tangan kiri, maka ini ya tentu uzur yang dibolehkan. Ya, ada kenapa surat Baro'ah atau ini tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena disebut oleh para ulama itu tidak pas, ya, jika ada Ar-Rahmanirrahim kemudian Baro'atun, berlepas diri, Baro'ah. Jadi awalnya itu tidak pas jika dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, kemudian langsung Baro'ah, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kemudian Baro'ah, ya, berlepas diri. Maka ini di antara sebabnya kenapa tidak ada Bismillah pada awal surat Taubah. Kemudian apa perbedaan antara tauhid ilmi dengan tauhid amali dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat? Sebenarnya tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat ini juga nama lainnya adalah tauhid ilmi, ya. Tauhid ilmi karena tujuannya tauhid rububiyah dan uluhiyah ini asma sifat ini adalah untuk kita ketahui, ya, ilmu ya. Ilmu itu adalah ilmu, ya, sekedar untuk kita ketahui, kita tetapkan, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah ini kita ketahui dan kita yakini dan kita tetapkan, ya. Demikian juga dengan rububiyah, ya, tauhidullah bi'af'ali, kita meyakini Allah Maha Pencipta, Maha
pemberi rezeki, maha mengatur alam, menghidupkan, mematikan. Ini sekedar tujuannya untuk kita ketahui, kita imani, dan kita yakini. Ya, makanya disebut dengan tauhid ilmi. Ya, qul huwallahu ahad itu tauhid ilmi. Ya, karena berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tauhid amali, artinya perbuatan. Ini nama lainnya tauhid uluhiyah. Ya, kalau tauhid ilmi itu rububiyah dan asma sifat. Adapun tauhid amal ini tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid uluhiyah artinya tauhidullah bi af'alil ibad, ya, mengesahkan Allah pada perbuatan hamba. Artinya amal, ya, perbuatan. Jadi perbuatan kita, sholat kita, puasa kita, sembelihan kita, seluruh ibadah kita ini kita tauhidkan Allah pada perbuatan-perbuatan tersebut, makanya disebut dengan tauhid amali, ya. Maksudnya amal hamba, ya, amal ibad. Ya, makanya disebut juga dengan tauhidul ibadah. Karena yang ditauhidkan yaitu perbuatan-perbuatan kita yang kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perbuatan tersebut, makanya disebut dengan tauhid amali atau tauhid uluhiyah. Ya, adapun tauhid ilmi itu sekedar ilmu, ya, untuk kita ketahui dan kita tetapkan, ya, bukan berkaitan dengan perbuatan, bukan berkaitan dengan amal, ya, hanya keyakinan. Makanya tauhid itu bisa dibagi dua, bisa dibagi tiga. Ya, kalau dibagi dua, baru tauhid ilmi dan tauhid amali. Tauhid ilmi masuk tauhid rububiyah dan asma sifat. Adapun tauhid amali yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh ibadah kita. Adapun tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah pada perbuatan. Allah menghidupkan, mematikan, mengatur alam. Tidak ada yang selain Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan ini tujuannya untuk kita ketahui dan kita tetapkan dan kita iman. Juga dengan nama-nama dan sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran, tujuannya adalah untuk kita ketahui dan kita pertama kita ilmui dan kita tetapkan, kita yakin. Ya. Ini tidak berkaitan dengan perbuatan, amalan. Makanya namanya tauhid ilmu. Ya, ada pun yang berkaitan dengan amalan, tauhid amali, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, semoga jelas ya, Bu Marsal. Barakallahu fiik. Baik.